Bapak Dr. Andriko Noto Susanto. Yang kami hormati Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, selaku narasumber Bapak Profesor Dr. Razak M. Taha, dan yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Insinyur Haji Waris Bestari MSI, serta segenap hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini 17 September tahun 2025 kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka inisiasi penerbitan peraturan gubernur penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal kepada stakeholder dan masyarakat, hari ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan acara yang luar biasa, yakni acara diseminasi Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Husna Adnan SPMSI akan memandu acara pada hari ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung di Lingsum pada acara hari ini. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap NKRI, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran sebuah acara dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Rusli. Kepada Bapak Rusli disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menundukkan hati kita, memasrahkan jiwa, memohon ridho, seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini saya bacakan berdasarkan agama Islam dan
bagi non-Islam diharapkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, Engkau yang Maha Agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu kami bertawakal dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan keselamatan untuk mengikuti acara diseminasi Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai berterima kasih dan pandai mensyukuri atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, karena sesungguhnya kami sangat takut akan azab dan siksaan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Insinyur Haji Abdul Waris Bestari MSI. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya jualah sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan di dalam rangka mengikuti diseminasi peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Deputi Penganekaragaman dan Konsumsi dan Keamanan Pangan Santo, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Razak Taha, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat sore Pak Prof. Yang kami hormati para pimpinan OPD Provinsi maupun Kabupaten se-Sulawesi Barat, tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, para undangan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Dasar pelaksanaan adalah Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Yang kedua, Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 13 tahun 2024 tentang standar mutu pangan lokal. Tema kita pada siang ini adalah sinergi aksi daerah untuk penganekaragaman pangan atau sigap pangan. Tujuannya yang pertama mensosialisasikan Perpres nomor 81 tahun 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, membangun kesamaan persepsi dan komitmen lintas sektor dalam percepatan penganekaragaman pangan terkhusus kepada di Provinsi Sulawesi Barat. Yang ketiga, mendorong gerakan masyarakat untuk bangga mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan.
harapan kita bahwa jangan kita tergantung kepada beras, tapi banyak sumber-sumber pangan yang lainnya yang gizinya tidak kalah dengan beras. Peserta kegiatan ini terdiri dari OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten, tim penggerak PKK, organisasi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga masyarakat. Waktu dan tempat kita laksanakan pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2025. Ya. Tak lupa pula kami sampaikan kepada pemateri Pak Andriko. Ini yang pertama ketemu Pak setelah Bapak menjadi PJ Nusa Tenggara Timur, dan kami selaku orang pangan sangat bangga buat Bapak. Begitu juga kepada Pak Profesor Aca, semoga ini menjadi rujukan paling tidak dalam rangka menginisiasi peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang penganekaragaman pangan lokal. Dan hari ini juga pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Beliau sangat paham betul bahwa bagaimana pangan lokal ini bisa menjadi sumber protein yang bergizi. Ya. Apalagi Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya dengan sumber pangan lokal. Ya. Ada beberapa makanan-makanan lokal kita. Ya. Ada sebutan kami itu adalah loka anjoroi. Bagaimana pisang ini diolah sedemikian rupa sehingga mengenyangkan dan bisa menjadi sumber protein. Begitu juga terhadap UMKM yang ada di Sulawesi Barat khususnya, sudah banyak yang melakukan bagaimana pangan lokal ini kita bisa konsumsi sebagai sumber protein. Hadirin yang saya hormati, olehnya itu kami mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang terhormat Bapak Maijen Purnawirawan Salim S. Mengga yang sekaligus membuka acara secara resmi pada hari ini. Kepada Bapak Wakil Gubernur dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak narasumber, para pimpinan OPD lingkup provinsi maupun kabupaten, tim penggerak PKK, para akademisi, para pelaku usaha pangan, organisasi masyarakat, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka diseminasi peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Isu ketahanan pangan merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 hadir sebagai pedoman nasional untuk mendorong percepatan penganekaragaman pangan dengan tujuan yang jelas agar bangsa Indonesia termasuk kita di Sulawesi Barat tidak hanya bergantung pada beras dan gandum, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya lokal
yang sangat kaya di daerah kita. Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa, mulai dari sagu, jagung, pisang, singkong, ubi jalar, talas, hingga hasil laut dan hortikultura. Semua ini adalah modal besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang bukan hanya berorientasi pada ketersediaan, tetapi juga pada gizi seimbang dan kesejahteraan petani kita, masyarakat lokal, dan hadirin yang berbahagia. Dalam upaya kita memperkuat ketahanan pangan daerah, kita perlu menempatkan peraturan Presiden ini dalam bingkai pembangunan daerah Sulawesi Barat, khususnya melalui Pancadaya sebagai fondasi transformasi di bidang pangan, swasembada pangan, sangat erat kaitannya dengan implementasi misi pertama, yaitu mendorong peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta misi ketiga, yaitu membangun sumber daya yang berkualitas dan berkarakter. Dengan sinergi Pancadaya ini, saya optimis Sulawesi Barat menjadi contoh bagaimana penganekaragaman pangan bukan hanya sekedar slogan, tetapi gerakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan pola pangan harapan atau PPH, pengurangan prevalensi rawan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, melalui forum diseminasi ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk, pertama, menyatukan persepsi dan langkah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 di Sulawesi Barat. Kedua, mendukung terbitnya Peraturan Gubernur tentang RAD Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, mengintegrasikan program lintas sektor ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD, Renstra OPD, dan RAD PJ. Keempat, menguatkan gerakan masyarakat untuk bangga makan pangan lokal. Akhir kata, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum awal bagi kita semua untuk mempercepat langkah menuju Sulawesi Barat yang tangguh, mandiri, dan berdaulat dalam pangan dengan semangat kebersamaan dan kerja keras. Insya Allah kita mampu mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan resmi saya nyatakan pembukaan diseminasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan lokal di Sulawesi Barat saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas sambutannya. Telah sampailah kita di penghujung acara pembukaan pada hari ini. Semoga apa yang didapatkan nanti dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam upaya pengembangan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebagai informasi acara diseminasi Perpres nomor 81 tahun 2021 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal
Selanjutnya akan dipandu oleh moderator yang akan memfasilitasi diskusi dan tanya jawab seputar topik terkait tema pada acara hari ini. Kepada Bapak Nugroho Hamid SKM MKes, dipersilahkan untuk memulai. Oke, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sekali lagi marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti acara diseminasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan pengandakeragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan diberikan sharing informasi, sharing pengetahuan tentang apa sih esensi dari Perpres nomor 81 tahun 2024 ini yang akan dibawakan oleh Bapak Deputi 3 bidang pengandakeragaman konsumsi dan keamanan pangan. Kemudian nanti sesi kedua akan dibawakan materi peran strategis Peraturan Presiden nomor 81 ini terhadap pencegahan dan penanganan stunting khususnya di Sulawesi Barat yang akan dibawakan oleh Prof. Rasak Taha nantinya. Oleh karena itu untuk mengefisiensi waktu, saya persilahkan kepada Bapak Deputi, Bapak Dr. Andri Konoto Santo untuk menyampaikan materinya. Perlu kami tambahkan di sini bahwa beliau ini adalah mantan PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses menerbitkan pergub mengenai turunan dari Perpres nomor 81 itu. Sehingga ini juga materi adalah sukses story yang kita harus dengarkan bersama bagaimana strategi, bagaimana metode, bagaimana trik agar penerbitan pergub di tingkat 1 dan tingkat 2 nantinya kita bisa mengacu dan mengambil referensi dari beliau. Saya kira saya persilakan langsung untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang saya hormati. Kemudian Pak Kadis, ya, sahabat saya ini Pak Abdul Waris. Nah, semoga sehat selalu. Kemudian Pak Nugroho Hamid ya. Kemudian ada dari Dinas Kabupaten, ada ibu-ibu tim penggerak PKK, kemudian semua saja kawan-kawan semua yang hadir secara Zoom pada hari ini. Jadi pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mempercepat proses penerbitan peraturan turunan baik dari provinsi maupun kabupaten karena lahirnya Perpres 81 tahun 2024. Jadi tadi kalau saya menyimak dari arahan Pak Wakil Gubernur, saya berterima kasih kepada beliau karena pemerintah Provinsi Sulawesi Barat support untuk segera terbit peraturan gubernur maupun nanti peraturan bupati atau peraturan wali kota dalam rangka mempercepat terbitnya peraturan turunan untuk mengimplementasikan Perpres 81 tahun 2024 dalam bentuk rencana aksi daerah. Jadi sebelum saya masuk ke intinya, Pak Hamid, saya ingin memberikan beberapa prolog dulu terkait dengan esensi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024. Jadi Perpres ini kita beri judul percepatan
Percepatan itu artinya saat ini sudah ada, tapi kurang cepat. Makanya kita sebut percepatan. Apa yang dipercepat? Yang dipercepat adalah penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur sudah sangat tepat bahwa potensi sumber daya lokal yang ada di masing-masing wilayah ini perannya ingin kita kuatkan, penganekaragamannya kita ingin percepat untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak maupun nelayan kita. Jadi pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan berikutnya Mbak. Ya, ini dulu. Jadi biar kita menyegarkan juga pemahaman kita terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goal, yang merupakan agenda PBB untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera dan berkelanjutan. Jadi para pemimpin dunia itu bersepakat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan kelaparan di masing-masing negaranya. Ya SDGs 1 dan SDGs 2. Karena kalau ada dua hal ini kita mau bikin apa-apa susah. Jadi kemarin misalnya terjadinya beberapa demonstrasi di beberapa belahan dunia itu menunjukkan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Di Nepal bahkan situasinya demikian anarkis, pemicu utamanya adalah banyaknya pengangguran di sana. Ya, jadi kalau itu persoalannya kemiskinan, ya kita secara nasional masih punya PR sekitar 8,47% atau 23,85 juta penduduk. Salah satunya menyebar di Sulawesi Barat. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Kadis Ketahanan Pangan punya peran untuk mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Barat, bagian dari mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita ingin membebaskan dunia termasuk Indonesia dari kelaparan, zero hunger. Kalau itu persoalannya, berarti kita juga masih punya PR. Berdasarkan prevalensi of undernourism yang dihitung oleh Pak Kadis dan kawan-kawan juga di Sulbar secara nasional, kita masih punya 8,27% penduduk yang mengasup gizi kurang dari standar yang distandarkan. Ya, artinya itu harus kita tingkatkan karena itu adalah tanda-tanda masyarakat yang kelaparan. Ya, jadi tidak lapar maksudnya seperti kasus-kasus kelaparan busung lapar tidak harus seperti itu, tapi mengasup gizi kurang dari standar itu sudah dimasukkan sebagai potensi undernourism. Ya, kita masih punya PR 8,27%. Berikutnya, ini kalau kita coba mengintip apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang di dalam mengurai negara bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Jadi miskin itu paling tidak sebabnya ada dua hal. Yang pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat nganggur, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Yang kedua adalah masyarakatnya kurang cerdas. Jadi kalau demikian persoalan dasarnya, maka kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang pertama, yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan harus di-create oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun dunia usaha. Nah, dari pemerintah pusat beserta pemerintah daerah salah satunya adalah Pak Presiden pengen ada koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia, di setiap desa untuk menyerap tenaga kerja. Ya, kemudian membangun infrastruktur termasuk bagaimana program 3 juta rumah dan pertumbuhan ekonomi. Jadi Pak Menteri Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi kita lebih dari 5%, bahkan mungkin 6-7%. Kalau pertumbuhan ekonomi bisa dikerek seperti itu, makanya nanti penciptaan tenaga kerja dan sebagainya, penciptaan lapangan pekerjaan dan seterusnya akan dapat kita kuatkan. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini seringkali wilayah-wilayah di Indonesia yang tanahnya tidak cocok untuk pertanian saat ini masuk lahan marginal. Padahal kalau
masyarakatnya bisa mengolah, punya kemampuan teknologi yang baik, dan artinya itu masyarakatnya dicerdaskan, tanah yang marginal pun bisa dikerjakan secara produktif. Sebagai contoh, ya di Cina bahkan hari ini sudah pengen menanami tanah salin mereka agar bisa ditanami padi. Jadi gurun-gurun pasir yang kering pun bagaimana caranya agar bisa ditanami. Indonesia memiliki keunggulan jauh lebih baik dari mereka sehingga kita harus bisa memanfaatkan itu. Syaratnya masyarakatnya kita cerdaskan. Ya, makanya sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, rehabilitasi sekolah menjadi program prioritas Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kemudian untuk meningkatkan asupan gizi ya, untuk membebaskan Indonesia dari kelaparan ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan kita, maka ada makan bergizi gratis ya. Ini juga menjadi sasaran pemerintah kita. Tapi sebenarnya makan bergizi gratis ini desainnya tidak hanya sekedar makan-makan, tapi desainnya adalah membuat makan bergizi, mengedukasi masyarakat makan pola makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ya, ini penting. Sekaligus untuk apa? Sekaligus untuk off-taker, untuk pembeli, untuk pasar dari semua produk pertanian yang dihasilkan oleh lokal di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau selama ini misalnya panen besar, kemudian harganya jatuh karena serapan pasar turun, untuk makan bergizi gratis diharapkan itu tidak terjadi. Itu bisa diambil oleh makan bergizi gratis. Ya, ini penting saya tekankan di sini karena ini adalah desain dari Perpres 81 tahun 2024 di sektor hilirnya. Lumbung pangan, kemudian pembangunan bendungan dan irigasi ini juga salah satu yang digenjot di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini adalah dasar-dasar yang perlu kita pahami bersama sebelum kita masuk ke Perpres 81 tahun 2024. Berikutnya, nah ini juga perlu kita ketahui bersama. Yang disebut pangan itu bukan hanya beras. Yang disebut pangan itu semua yang kita makan, termasuk airnya. Ya, baik pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, sampai airnya sendiri. Baik yang diolah maupun segar. Baik untuk dimakan langsung maupun tidak langsung. Itu semua masuk dalam kategori pangan. Jadi karbohidratnya, proteinnya, vitamin dan mineralnya, semuanya masuk kategori pangan dan dilingkupi di dalam Perpres 81 tahun 2024. Ya. Belanja pangan kita ternyata luar biasa. Ini data BPS yang saya hitung. Jadi kalau kita punya 284 atau 285 juta, itu yang masih saya hitung masih 281, dikalikan pengeluaran ya, pengeluaran pangan kita tuh satu orang mengeluarkan 751.000 setiap bulan. Jadi kalau kita kalikan 12, pengeluaran pangan penduduk Indonesia setiap tahun itu lebih dari 2.500 triliun. Jumlah yang sangat besar yang Pak Presiden harapkan duit ini tidak berputar ke luar negeri. Duit ini berputar 100% di dalam negeri sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi kita, ekonomi lokal kita. Ya, jadi Perpres 81 juga kita buat untuk mendesain 2.540 triliun belanja pangan Indonesia itu berputar di masing-masing wilayah di Indonesia. Ya. Oke, terus Nah, ini selalu saya sampaikan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa Undang-Undang 18 tahun 2012 itu mengamanahkan ke kita untuk kita itu tahan pangan. Tapi tahan pangan saja sebenarnya tidak cukup. Pak Presiden maunya swasembada pangan. Kalau swasembada pangan itu artinya tahan kondisi terpenuhinya pangan dan seterusnya. Tapi itu berasal dari kemampuan produksi dalam negeri kita. Itu yang disebut swasembada pangan, mandiri pangan. Ya, daulat pangan sudah hak negara beserta bangsa secara mandiri menentukan kebijakan, bebas dari dumping. Ya, ini penting untuk kita pahami bersama. Ya, pangan itu pilarnya ada 3. Kita tidak hanya ngomong produksi saja pada saat kita ngomong pangan. Produksi itu hanya salah satu bagian dari ketersediaan. Di situ juga ada stok atau cadangan pangan, di situ juga ada ekspor dan impor.
Ya, keterjangkauan, distribusi, stabilisasi pasokan harga, sistem logistik, dan seterusnya, pemanfaatan pola pangan harapan, tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, keamanan dan mutu pangan, bagian dari pemanfaatan pangan. Endingnya adalah setiap individu, jadi kalau kita punya 286 juta, ya setiap orang dari 286 juta itu harus bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Ya, dan ini juga menjadi tujuan makan bergizi gratis, menjadi tujuan generasi emas 2045. Harus kita wujudkan bersama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Ya, spiritnya harus mandiri pangan, daulat pangan. Ya, ini penting. Karena kan tidak paham ini nanti kita dibanjiri impor dari sisi tahan ya tahan gitu loh. Kondisi terpenuhinya itu yang penting kita belanja di pasar, kita belanja di kios, kita belanja di warung, barangnya ada, terjangkau oleh masyarakat itu sudah masuk tahan pangan, tidak melihat itu berasal dari mana. Tapi kalau mandiri pangan itu kita harapkan semua yang dijual di pasar, di toko, di kios itu berasal dari petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita, UMKM yang ada di kita. Gitu, agar duitnya yang 2.500 triliun tidak bocor keluar. Terus, nah ini kan, jadi Pak Presiden di dalam pidato pertama usai dilantik di sidang paripurna MPR RI, beliau menegaskan Indonesia harus bisa swasembada pangan. Itu artinya Indonesia harus bisa mandiri pangan. Indonesia harus bisa daulat pangan. Jadi bukan hanya tahan pangan, tapi swasembada pangan itu artinya mandiri berdaulat. Indonesia tidak boleh tergantung dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ya, swasembada pangan harus dilakukan dalam waktu singkat. Itu adalah komitmen Pak Presiden kita setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kita harus mensupport 100% keinginan beliau, visi dan misi beliau. Ya, terus, nah ini kalau kita lihat situasi pangan kita, kebutuhan pangan pokok kita, yang dikasih segitiga merah itu adalah yang masih disupport dari impor. Beras kita tahun 2024 kita masih impor. 2025 ini kita alhamdulillah tidak impor. Tadi paling tidak belum lah, mudah-mudahan tidak. September, Oktober, November, Desember. Jagung tahun lalu kita masih impor, sekarang juga sudah tidak. Kalau perlu kita balik dari kita impor menjadi ekspor. Kedelai hari ini kita masih impor sangat banyak, hampir 90% lebih. Ya, kebutuhan kita setiap tahun 2.600.000, produksi dalam negeri kita yang 67.000. Ya, jadi 95% lah. Itu kita masih impor kedelai, sementara kita adalah pemakan tempe dan tahu terbesar dunia. Ya, kita impor kedelai itu. Artinya apa? Ini bagian penting dari swasembada pangan. Jadi beras swasembada, jagung swasembada, kedelai juga harus swasembada. Gimana caranya? Ya kita bikin. Ya, caranya bagaimana? Nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Bawang merah, bawang putih kita impor. Daging sapi, daging kerbau kita impor. Semakin banyak jumlahnya. Gula konsumsi kita juga masih impor. Ya, jadi ini yang harus kita tutup, kita rubah balik arah dari impor menjadi ekspor. Kalau perlu swasembada dulu baru kita ekspor. Ya, yang kita ekspor hari ini yang paling banyak adalah minyak goreng. Terus, nah, kenapa tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis, jadi strategi kemandirian pangan itu rumusnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Sejak kita kuliah S1 dulu. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, penguatan pelaku usaha pangan. Intensifikasi, mengoptimalkan jumlah persatuan luas. Mengintensifkan dari IP1 menjadi IP2, dari IP2 menjadi IP3. Agar produksi secara total di luasan yang sama meningkat. Ekstensifikasi, bagaimana memperluas areal. Jadi bagaimana kita mensurvei lahan yang cocok untuk tanaman padi, kita buka lagi untuk lahan sawah. Tapi bukan hanya nyetak ya, nyetak ditanami dan panen. Itu ukurannya. Ya. Lalu diversifikasi. Diversifikasi ini yang hari ini tidak banyak dikerjakan. Kita masih sangat tergantung kepada beras dan terigu.
Terigu kita hampir 20 kilo per kapita per tahun, padahal terigu itu 100% kita impor. Ya, ini penting. Jagungnya tidak banyak dikonsumsi, ya. Kemudian ubi kayu, singkong juga tidak banyak, ya. Kemudian sagu tidak banyak, sorghum tidak banyak. Sementara kita memiliki potensi sumber daya lokal yang luar biasa. Jadi saya sebut di sini diversifikasi pangan lokal itu adalah pondasi menuju kemandirian pangan. Jangan sampai kita terlena, kita tahan pangan tapi barangnya semua dari luar negeri. Artinya kita tahan tapi tidak mandiri. Diversifikasi pangan lokal adalah pondasi menuju kemandirian pangan. Makanya kita susun Perpres 81 tahun 2024. Lalu yang keempat adalah penguatan pelaku usaha pangan. Jadi penguatan pelaku usaha pangan ini sebenarnya pengen kita memposisikan petani, nelayan, dan peternak kita sebagai pelaku utama produksi pangan, tapi sekaligus sebagai pelaku usaha pangan. Karena nilai tambah dan daya saing itu ada di hilir dan keuntungannya ada di sana. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita itu salah satu kuncinya adalah dia menjadi pelaku utama sekaligus menjadi pelaku usaha. Jadi dia tidak memproduksi bahan baku untuk dijual tetapi mengolah lagi dan kemudian menjual hasil olahannya. Jadi jualannya beras, ya jualannya tepung beras begitu. Jadi jangan jualan gabah. Kalau jualan gabah ya dapat untungnya sedikit gitu. Ya, itu. Berikutnya, nah ini penting kita beri pemahaman bersama terkait dengan tantangan swasembada pangan kita. Ya, jadi ya alih fungsi lahan, alih profesi, penurunan degradasi lahan, umur petani kita sudah mulai menua. Ini perlu kita angkat terus. Agar apa? Agar solusinya benar. Karena kalau tidak kita angkat, nanti solusinya salah. Problem utamanya alih fungsi, tapi tidak ada penambahan luas lahan dari ekstensifikasi secara signifikan. Kalau misalnya sekarang direncanakan dicetak sawah, tapi sawahnya belum ditanami, sawahnya belum panen, sudah dihitung sebagai peningkatan produksi. Ya, belum dong, gitu kan. Ya, kalau masalahnya petaninya menua, yang muda tidak tertarik, apa persoalannya kita urai di sana. Jangan sampai pada saat hasilnya banyak, produksinya tidak terserap pasar, kemudian petaninya tidak dapat keuntungan. Ya, akhirnya lama-lama bertani tidak lebih menguntungkan dibanding sektor pekerjaan yang lain, akhirnya beralih profesi. Kalau itu yang terjadi, ya kita harus buat aturan yang membela petani. Ya. Dan lain-lain. Ya. Produksi sudah tidak berkembang lagi, tingginya ketergantungan terhadap impor. Tadi yang saya sebutkan segitiga merah tadi masih disupport dari impor. Ya. Dan itu berlanjut terus, kecenderungannya semakin naik. Ya. Terus, ini kita juga lihat pola konsumsi pangan kita ya tahun 2024. Nah, beras kita masih dominan ya. Terus kemudian minyak lemak kita masih banyak, masih terlalu lebih. Harus kita turunkan konsumsi beras kita, harus kita turunkan konsumsi lemak dan minyak kita. Goreng-gorengannya dikurangi ya, karena itu sumber kolesterol, karbo berlebihan, sumber diabetes dan lain-lain, dan itu ditunjukkan oleh data kesehatan, kita kurangi. Yang kemudian harus kita naikkan justru konsumsi umbi-umbian, konsumsi kacang-kacangan, sayur dan buah mulai ideal, ya, protein kita mulai ideal. Ya, inilah yang kemudian menjadi dasar di dalam memberikan makan bergizi gratis di dalam program MBG Badan Gizi Nasional. Ya, jadi yang B2SA Bapak, ya, Bapak Ibu sekalian, itu sekarang dijadikan standar untuk menu makan bergizi gratis di SPBG. Ya, nah, kita tekankan di sana di dalam Perpres tata kelola makan bergizi gratis agar yang dimasak, yang dibeli oleh setiap dapur itu adalah produk-produk yang dihasilkan di wilayah itu. Jadi Pak Kadis nanti minta tolong kalau perlu dibuatkan surat edaran dari Pak Gubernur kepada semua SPBG untuk menyerap hasil petani di situ. Kalau tidak nanti ya duitnya keluar lagi dari Sulawesi Barat.
Sedangkan kita pengen duit dari makan bergizi gratis yang dialokasikan kepada masyarakat Sulawesi Barat itu dinikmati oleh petani Sulawesi Barat. Jadi saya bilang bukan hanya sekedar makan bergizi, tapi ini juga perputaran ekonomi di wilayah itu harus direbut. Ya, jangan sampai nanti impor lagi masuk ke sana. Berikutnya, ini juga yang nasional kita kan ya. Beras kita 92,1. Ya, tetapi jangan lupa 92,1 itu ada terigu 16,1 dan kecenderungannya semakin naik. Jadi kalau 92,1 ditambah 16,1 itu artinya 100 hampir 110 kilogram per kapita per tahun konsumsi karbo kita. Jadi kalau dikurangi terigu yang 92 itu tidak ada apa-apanya. Jadi cadangan beras kita 3,9 juta ton kalau tidak ada supporting terigu itu tidak ada apa-apanya, itu loh. Jadi betapa kita dikuasai oleh dua komoditas ini dalam sumber karbo kita. Singkong 8,5, cuma 8,5, ubi jalar 3,1, sagu 0,3, ya. Kemudian jagung 1,5. Ya, itu. Kemudian yang hewani tadi ikan yang paling banyak kita. Jadi protein yang dari ikan kita itu paling besar 22,5, daging unggas, telur, daging sapi, daging kerbau 3,3, susu ya, itu yang hewani. Jadi kalau kita ditanya nanti MBG makan bergizi gratis itu proteinnya dari apa? Sebenarnya yang paling potensial adalah dari ikan. Sulawesi Barat ya ikan. Jangan susu. Karena kalau susu nanti dalam waktu dekat kita impor lagi. Padahal ikan itu jauh lebih baik ya proteinnya dibanding susu. Kemudian protein nabatinya kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang-kacangan lain. Jadi kedelai itu tahu dan tempe yang kita konsumsi. Jadi protein kita secara keseluruhan terpenuhi targetnya, tapi dipenuhi sumbernya dari ikan dan kedelai, tempe dan tahu. Oke, terus. Nah, ini yang sulbar nih. Sulbar ini padi-padiannya itu masih 65,2%. Jadi di sana makannya banyak, Pak. Jadi berasnya sangat dominan ya. Sayur dan buahnya kurang, proteinnya kurang, minyak dan lemaknya lebih ya. Jadi ini yang harus kita mainkan. Berasnya bahkan 112,6 kilo per kapita per tahun. Terigunya 16. Banyak. Ya. Kalau pangan hewannya ikan yang banyak. Bagus ini. Sayur dan buah juga sudah mulai bagus. Nah ini juga yang harus kita kampanyekan terus agar kita kurangi proporsi karbo kita perbanyak sayurnya, kita perbanyak proteinnya, kita perbanyak buahnya. Agar kualitas pangan kita meningkat. Terus, nah ini kita masuk Perpres 81 tahun 2024. Terus, nah jadi sebenarnya gini yang saya ingin sampaikan. Kita sudah memahami terkait dengan tantangan produksi kita. Kita juga sudah sering memahami tantangan konsumsi kita. Jadi kalau kita gambarkan, jangan sampai garis produksi dengan garis konsumsi itu nanti bertemu. Surplusnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan kemudian kita net import. Jadi yang saya maksud membalik arah itu, garis produksinya itu harus kita belokkan, jangan sampai bersentuhan dengan garis konsumsi. Makanya sudah ada kebijakan membalik arah ini. Cara membalik arahnya adalah kalau terjadi alih fungsi, ya lahannya kita ganti. Kita ganti, kita olah, kita tanam, kita panen. Jadi ukurannya bukan berapa lahan yang dicetak, tapi lahan yang dipanen. Ya, jadi kalau kita nanam sudah existing kita panenkan, kemudian kita rayakan itu panen yang dirayakan. Kalau bisa kita panen di lokasi yang memang tidak ada yang tadinya tidak tanam padi menjadi panen padi, itu baru kita panenkan. Kita undang Pak Gubernur, ya kita undang Pak Wakil Gubernur. Tapi kalau sudah biasa panen setiap tahun di situ kita undang Pak Gubernur nggak ada nilainya apa-apa menurut saya. Itu hanya pengen membuktikan bahwa oh yang ini kita bisa ditanami padi. Jadi tidak menambah ekstensifikasi. Kalau sinergi dan kolaborasi BUMN pangan pelaku usaha yang saya maksud di sini adalah kalau selama ini kebutuhan impor kita banyak,
Sementara itu bisa ditanam di dalam negeri. Kenapa pelaku usaha itu tidak kita minta untuk menanam di dalam negeri? Agar apa? Agar kita bisa paling tidak menyerap tenaga kerja dari dalam negeri kita. Kita dapat tambahan luas lahan. Kita dijamin mandiri pangan. Ya. Kemudian transmigrasi reborn. Jadi transmigrasi itulah yang membuat sentra produksi baru. Kenapa di reborn? Artinya ada pendekatan-pendekatan baru yang bisa kita kembangkan sekarang. Jadi beda dengan yang dulu. Ya, modernisasi CPP, cadangan pangan pemerintah. Di sana juga ada tugas cadangan pangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Bahkan ada cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan masyarakat. Jadi ini juga harus kita terus kuatkan. Nah, terus diversifikasi pangan lokal tadi, termasuk dukungan regulasi. Inilah yang kemudian mendasari lahirnya Perpres 81 tahun 2024, termasuk memanfaatkan blue food, rumput laut, hasil perikanan, dan lain-lain yang di Sulawesi Barat luar biasa jumlahnya. Itu semua kita bungkus di dalam Perpres 81 tahun 2024, hulu hilir. Jadi hulunya berproduksi, hilirnya dikonsumsi. Ya, jadi itu closed loop end to end. Ya. Kalau tidak seperti itu nanti nggak jalan. Nah, Perpres 81 adalah menghubungkan antara hulu dan hilir. Nah, terus, nah ini sebenarnya kalau kita runut aturan ke atasnya udah sangat kuat, cuma implementasi di lapangannya yang belum kuat. Undang-Undang 18 2012, pemerintah dan Pemda, itu kan bukan pemerintah pusat saja, tapi pemerintah peraturan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, jadi Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota semua wajib ya, bukan sunnah, wajib mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan, membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman. Peraturan pemerintahnya PP 17 2020 2015 juga ketahanan pangan dan gizi juga sama, memperkuat Undang-Undang 18 2012. Perpres 66 yang Badan Pangan Nasional juga sama, ada fungsi kedeputian penganekaragaman pangan dan keamanan pangan. Perpres 81 memperkuat yang tadi, khusus untuk penganekaragaman pangan. Lalu Perpres 12 2025, RPJMN 2025-2029, itu prioritas nasional kedua, program prioritas swasembada pangan, sasarannya adalah meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan rawan pangan. Jadi Perpres kita sekaligus mengisi Perpres 12 2025. Nah, ini perlu dukungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, perguruan tinggi, pelaku usaha pangan, masyarakat. Ya, yang nanti diukur dari paling tidak ada 3 indikator di sana, PPH-nya harus naik. Ya, kenapa PPH harus naik? Makan bergizi gratis saja 80 juta penduduk Indonesia penerima manfaat ya lebih yang nanti sudah menerapkan isi piringku dengan menu makan bergizi gratis. Jadi PPH harus naik. Prevalensi undernutrition harus turun. Ya, kenapa? Karena setiap orang sudah diberi asupan gizi yang baik, tambahan makanan melalui makanan bergizi. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui termasuk di dalamnya. Indeks keamanan pangan segarnya harus naik. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan di dalam Perpres tata kelola makan bergizi gratis, setiap bahan makanan yang diasup oleh makan bergizi gratis harus sudah dicek oleh UKKPD bahwa dia pangan segar bebas dari residu pestisida dan lain-lain. Ya, ini. Terus, nah ini gambaran umum Perpresnya, ini kan sudah ada. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah menerima, karena ini umurnya sudah setahun nih. Setahun bulan Agustus kemarin, September, sekarang setahun 1 bulan. Ya, umur Perpres 81 tahun 2024. Ya, jadi sama. Targetnya itu aspek utamanya ada ketersediaan, ada keterjangkauan, ada pemanfaatan. Ya, tersedia pangan beragam, akses pangan yang merata dan terjangkau, ya kan, perubahan pola konsumsi, ya, keberpihakan kepada pelaku usaha pangan. Jadi pelaku usaha itu ambillah bahan baku dari hasil pangan lokal yang ada di situ. Tapi pelaku usaha ambil bahan bakunya dari impor, ya nanti pelaku usaha tidak berpihak kepada sektor pertanian nasional kita. Ya, terus ini ya, ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan
mempercepat pengembangan usaha pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM, industri kecil menengah, dan meningkatkan peran KL, pemerintah daerah, pelaku usaha pangan lokal. Jadi tujuan pasal 3 ini harus menjadi spirit kita. Jadi ketersediaannya kita tingkatkan, keterjangkauannya kita perbaiki, ya. Lalu pemanfaatannya untuk memenuhi pola konsumsi pangan B2SA kita baguskan. Jadi 3 tujuan ini, tujuan pasal 3 ini, 3 tambah 1 pengembangan pelaku usaha ini harus menjadi sasarannya sama. Jadi kalau kita meningkatkan ya tersedianya pangan, tercapainya akses, tercapainya pemanfaatan pangan, lalu pengembangan usaha. Jadi yang poin 4 ini kita desain agar pelaku utama yang memproduksi itu juga sebagai pelaku usaha, agar tingkat kesejahteraannya meningkat. Selanjutnya kan market nih. Nah, marketnya nanti salah satunya adalah makan bergizi gratis. Terus, nah strategi ada 8 strategi nasional yang nanti akan juga diturunkan menjadi strategi daerah. Jadi ada rencana aksi nasional, ada rencana aksi daerah. Yang pertama yang kita butuhkan apa? Yang pertama kita butuhkan adalah dukungan regulasi. Jadi Perpres 81 itu segera diturunkan menjadi peraturan turunannya, apa itu Perda, apa itu Pergub, atau itu Perbub, atau Perwali Kota, untuk mendukung pengembangan pangan lokal. Jadi kalau misalnya Sulbar belum ada peraturan gubernur, ya setelah kita diskusi ini segera disusunlah peraturan gubernurnya, yang ada rencana aksi daerahnya. Di dalam rencana aksi daerah itu sebenarnya kan tidak semuanya baru, tapi sebenarnya sudah dilakukan oleh kementerian lembaga, dinas-dinas yang ada di Sulawesi Barat, yang tinggal kita satukan, kemudian kalau targetnya kurang tinggal kita tingkatkan, ya agar strategi nasional itu dapat dijabarkan dalam strategi daerah. Lalu yang kedua, strateginya adalah mengarus utamaan produksi dan konsumsi. Jadi produksinya kita tingkatkan, konsumsinya juga kita tingkatkan. Kalau misalnya produksi saja ditingkatkan, konsumsinya tidak, berarti pasarnya tidak ada. Konsumsi ditingkatkan, produksinya kurang, kita impor. Jadi produksi dan konsumsi itu harus sama-sama kita tingkatkan. Produksi di sektor pertanian, konsumsi di masyarakat. Gitu. Lalu optimalisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan. Jadi ini terus kita kembangkan. Di pertanian ada pekarangan bergizi misalnya gitu kan. Di luar lahan kering, di luar lahan basah ada pekarangan. Kita kembangkan. Lalu penguatan dan pengembangan industri pangan lokal, UMKM-nya, industri kecilnya, itu juga kita mainkan. Lalu yang kelima, peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran. Produk pangan lokal, ya, olahan berbasis potensi sumber daya secara efisien. Jadi jangkauan, harganya kita atur, keterjangkauan secara ekonomi, keterjangkauan secara fisik, keterjangkauan secara sosial. Jadi itu kita juga pikirkan. Lalu peningkatan pengetahuan, kesadaran dan sikap masyarakat. Perlunya mengkonsumsi pangan B2SA, mengkonsumsi sagu, mengkonsumsi jagung, mengkonsumsi singkong, mengkonsumsi sorghum, itu lebih bagus dibanding mengkonsumsi beras. Nah ini yang perlu kita kuatkan. Rasanya kurang enak, kita enakkan. Pemahaman terkait nilai gizi kita kuatkan, kita edukasi sejak kecil. Makanya nanti di dalam program makan bergizi gratis, kita juga titipkan terkait edukasi makan bergizi gratis. Kemarin kan edukasi makan bergizi beragam, bergizi seimbang aman. Makanya kemarin di dalam pelatihan SPPI kita minta kepada Pak Rektor Unhan untuk memberikan slot penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ke dalam 4 jam pelajaran. Jadi Pak Kadis dan kawan-kawan kemarin mengajar juga kan di Sulbar untuk meningkatkan muatan dari ini. Ya, kemudian pengembangan teknologi dan sistem insentif ini yang harus juga dikuatkan. Jadi maksud saya contohnya Jawa Tengah sudah menerapkan sistem insentif untuk pangan lokal ini. Jadi pemerintah daerah mensubsidi harga agar pangan lokal lebih terjangkau di masyarakat. Ya, ini juga perlu kita kuatkan. Karena biasanya pangan lokal ini kalau dibeli, dijual, yang paling mudah kita bandingkan itu adalah pangan lokal asal singkong, asal sagu, asal sorghum, dibandingkan dengan terigu itu masih lebih mahal dari terigu. Jadi terigu lebih murah, makanya mereka pada milih terigu.
Lalu penguatan kelembagaan ekonomi, petani, pembudidaya ikan, dan nelayan ini juga. Jadi 8 strategi nasional ini kita yang kita bungkus ya, yang nanti kita harapkan diturunkan ke dalam strategi daerah. Tinggal nanti kan kuantitasnya, jumlah regulasi, jumlah produksi, jumlah konsumsi, pemanfaatan lahan, dan seterusnya itu yang harus dikonkretkan di dalam rencana aksi daerah. Terus, nah ini yang 18 rencana aksi. Tadi kan strateginya, strategi nasionalnya ini adalah 18 rencana aksinya. Jadi ada 1, 2, 3 ini bisa dibaca terkait penetapan kebijakan ekonomi mendukung pengembangan industri pangan lokal, terkait dengan memanfaatkan pangan lokal dalam program bantuan pangan. Jadi kita bisa mendesain secara lebih makro, lebih strategis misalnya bantuan pangan yang sekarang isinya adalah beras yang 18,2 juta untuk seluruh penduduk Indonesia yang miskin itu, yang sekarang diperpanjang oleh Pak Presiden sampai bulan Desember itu, ke depan tidak hanya beras, tapi juga bisa ditambahin dengan beras analog, ya beras jagung, beras singkong yang kita mix dengan beras asli sehingga bantuannya bisa seperti itu. Itu juga mendorong penganekaragaman pangan, tetapi cadangan pangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota bisa menggunakan kewenangan otonominya untuk menentukan bantuan pangan atau cadangan pangan tidak hanya beras tapi cadangan pangan yang ada di daerah itu. Itu nanti yang akan dikuatkan dengan Perpres Perda atau Pergub Perbubnya itu. Ya, menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan penganekaragaman pangan dan seterusnya. Ini bisa dibacain. 8 rencana aksi yang kemudian nanti juga akan diturunkan menjadi rencana aksi daerah. Terus, nah ini penyelenggaraan strategi nasional, penyelenggaraan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Yang pertama, bupati, gubernur, ya, wali kota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah. Jadi itu yang pertama. Jadi ada peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota yang isinya adalah RAD. Kemudian yang kedua, RAD ini harus selaras dengan rencana aksi nasional. Harus selaras dengan RPJMD. Ya karena kita juga selaras dengan RPJMN gitu. Kemudian yang ketiga, penyusunan rencana aksi daerah provinsi harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari kabupaten kota. Agar apa? Agar bisa diimplementasikan ke kabupaten kota. Ya. Jadi seperti itu. Nah, harapannya ini kan paralel. Provinsi nyusun, kabupaten kota nyusun, undangkan bareng, kemudian dikawal bareng. Lalu yang keempat, penyusunan RAD kabupaten kota harus memperhatikan kebutuhan dan usulan dari desa. Di dana desa itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 miliar dana desa itu minimal 20% dapat digunakan untuk program ketahanan pangan. Minimal. Makanya itu didorong untuk memproduksi, didorong untuk meningkatkan kejangkauan, didorong untuk meningkatkan pemanfaatan, didorong untuk UMKM pangan lokal. Agar apa? Agar sinkron langsung mengisi Perpres 81 tahun 2024. Ya. Dari penyelenggaraan, ya, koordinasi, pendanaan, dan seterusnya. Pendanaannya yang pusat ya dari APBN, yang provinsi, provinsi dan kabupaten kota ya dari APBD 1 dan APBD 2. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari sumber lain yang sah, yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada CSR, ada dana-dana dari bantuan luar negeri dan seterusnya, itu bisa digunakan untuk memperkuat Perpres 81 tahun 2024. Ya. Terus ini karena ini sudah setahun, jadi kita sudah pengen melaporkan ini. Jadi alurnya daerah kepada gubernur, bupati, wali kota, kemudian yang melaporkan ke Pak Presiden adalah Pak Kepala Badan Pangan Nasional. Kita juga sedang menyusun terkait dengan Pokja Nasional yang di bawah Pak Menko Pangan. Nah, nanti di provinsi dan kabupaten kalau sudah jadi nanti kita akan sosialisasikan dan diharapkan nanti diikuti provinsi dan kabupaten. Ya, jadi membentuk strukturnya di dalam daerah itu. Jadi ada Permendagri, instruksi Menteri Dalam Negeri, coba next.
Ini peran kementerian lembaga, saya kira nanti bisa dibaca saja masing-masing kementerian ini kalau di daerah kan turun kepada dinas. Jadi kalau minta misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di daerah ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di sana. Jadi di dalam strategi nasionalnya, rencana aksi nasionalnya sudah kita ikat di sana, sehingga di daerah tinggal menyesuaikan dengan yang ada di dalam matrik di dalam Perpres 81 tahun 2024. Terus ya ini yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi, peraturan daerah dan lain-lain. Terus aksi ya, penguatan kebijakan, regulasi, saya kira ini ada di sana, tinggal dibaca. Next. Yang ini. Jadi yang ini kan melalui Pak Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2025, sudah tahun lalu, ini sudah ada instruksi disetujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menderaskan sosialisasi, ya, advokasi daerah, menyusun regulasi turunan, koordinasi untuk mengintegrasikan rencana aksi daerah dan rencana aksi pangan dan gizi. Kemudian intervensi kontribusi, inventarisasi kontribusi, pedoman, membentuk tim nasional, yang tadi saya sampaikan tim nasional, dan nanti tim daerah bisa meniru apa yang dilakukan oleh tim nasional tadi, strukturnya, kemudian diimplementasikan di semua wilayah di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan anggaran untuk implementasi. Karena kalau tidak ada anggaran ya susah kita gerakkan ini. Tapi tidak semua anggaran itu dari APBN atau dari APBD. Juga bisa dari tadi itu, melekat di anggaran-anggaran yang sudah ada. Misalnya kayak dana desa sudah melekat di sana dan seterusnya. Terus, nah ini kalau yang instruksi Menteri Dalam Negeri itu menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, satu, melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal di masing-masing wilayah. Sebenarnya ini tidak harus dilakukan baru. Jadi hampir semua sudah ada kajian pangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi di masing-masing wilayah, tinggal diangkat saja. Misalnya Sulawesi Barat sumber karbo saya apa sih di sini? Beras, jagung, singkong, sagu, dan lain-lain. Kemudian sumber proteinnya apa, sumber vitamin mineralnya apa. Lalu menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Menyusun dan menerapkan. Ya. Lalu yang ketiga, menginternalisasikan program dan kegiatan terkait dengan penganekaragaman pangan. Dan penganggaran pembangunan daerah. Jadi harus masuk di anggaran. Lalu melakukan MONEF, kemudian dilaksanakan oleh tim terintegrasi yang diketuai oleh Sekda. Karena Sekda ini bisa membawahi, bisa menggerakkan semua dinas OPD yang ada di kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Termasuk Forkopimda sebenarnya. Jadi masing-masing dari kepolisian, dari TNI, dari seterusnya itu berbasis potensi sumber daya lokal. Pak Gubernur kan ketua Forkopimda, di Bupati kan juga ketua Forkopimda di Kabupaten, Wali Kota juga demikian. Lalu melaporkan hasil pelaksanaan ini kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi ini juga ditunggu oleh Pak Menteri.